Kita kemarin membedakan antara kalimat laka dengan alaika. Laka identik dengan sesuatu yang menyenangkan dan bahagia, sedangkan alaika identik dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Dalam kedua kondisi ini diharapkan kita tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekitar 1 hari setelah itu kok kebetulan kami membaca suatu berita di salah satu laman internet di suatu daerah yang disebutkan di situ ada seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara masalah yang sepele. Seorang suami menceraikan istrinya gara-gara istrinya ini kalau tidur ngorok. Gara-gara istrinya kalau tidur ngorok nggak betah, tiap malam ada suara ngorok, dia kemudian memutuskan untuk menceraikan istrinya. Ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasa dalam tanda kutip, bagaimana Al-Quran yang mengatakan pernikahan itu sebagai suatu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Perjanjian yang berat. Al-Quran menyebutkan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat itu cuma 3 kali saja, dan 3-tiganya ternyata masalah yang berat. Suatu perjanjian yang sangat besar yang harus dijalankan dengan penuh amanah. Perjanjian yang berat yang pertama adalah perjanjian antara Allah dengan Bani Israel di Bukit Tursina agar Bani Israel ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Bani Israel tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian ini disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Mitsaqan ghalidha yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran juga perjanjian antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para utusannya, terutama ulul azmi minar rusul, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. Perjanjian Allah kepada mereka juga disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, agar kalian, wahai para utusan, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mitsaqan ghalidha yang ketiga, perjanjian seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam suatu ikatan pernikahan, ini juga disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Ketika pernikahan disebut sebagai perjanjian yang berat, disandingkan dengan mitsaqan ghalidha yang pertama dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa pernikahan ini adalah amanah yang sangat besar, tidak hanya antar sesama manusia, tapi ada kaitan yang besar, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lula kok ngeletek, perjanjian yang berat ini diudari, dilepas oleh seseorang gara-gara masalah yang remeh, gara-gara bojone ngorok. Padahal kalau kita mempelajari kemarin antara barakallahu laka wa baraka alaika, ciri-ciri orang yang diberkahi adalah orang yang sabar ketika mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, dan sebaliknya dia bersyukur ketika mendapatkan suatu nikmat, sesuatu yang dia sukai. Ciri-ciri orang yang diberkahi, ciri-ciri orang yang benar-benar bijak adalah yang bisa memanage musibahnya. Bagaimana musibah mendatangkan nikmat. Ciri-ciri orang yang diberkahi dan orang yang benar-benar bijak adalah orang yang bisa mengubah kotoran menjadi pupuk. Kotoran hewan itu ya kotoran, tapi orang yang pintar mengubah kotoran menjadi pupuk. Bagaimana sesuatu yang tidak disukai
menjadi disukai. Dan inilah yang kemarin kita jelaskan, problem solvingnya ada di situ. Bagaimana seni memecahkan masalah, bagaimana memanage agar musibah ini berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sengsara membawa nikmat. Contohnya, diambil hikmahnya saja. Misalnya kalau pasangan hidup kita, kalau tidur kok dilalah ngorok, diambil hikmahnya saja. Sing lanang ngorok aiben bengi, sing wedok mengambil hikmahnya dengan mengatakan misalnya, alhamdulillah bojoku ngorok, berarti bojoku si urip. Lek wis gak urip gak bakal ngorok. Selain itu, selain dia urip, alhamdulillah suami saya malam ini ada di samping saya. Buktinya apa? Saiki aku krungu ngoroke. Lek bengi iki kelayapan nang dindi, gak krungu ngoroke, kemana dan di mana? Diambil hikmahnya bahwa inilah orang yang, ciri-ciri orang yang diberkahi, bagaimana mengambil hikmah dari suatu kejadian yang tidak disukai, disyukuri, karena di balik itu pasti ada hikmahnya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya makin lama orang itu makin menjadi tua, dan menjadi orang tua, bukan makin tua makin menjadi. Delok bojone nyirami kembang, sing wedok dideloki ae kali sing lanang. Biyen ayu, saiki wis bojoku wis ngene. Terus mantun ngoten, biyen ngapunten sik singset, saiki wis umel, wis lemu. Ditakoki kali sing lanang, Bu, enggak sampean iki umure wis pira sih? Napa Pak kok tanglet usia kula? Enggak, nek kepingin roh ae. Umure sampean saiki pira? 50, Pak. Terus apa Pak? Enggak, karepku tene tak ijolno selawean loro. Tidak makin menjadi tua, tapi makin tua makin menjadi. Kalau istrinya ini orang yang bijak, dia akan menghadapi hinaan dari suaminya dengan tersenyum, melemparkan senyuman dan bunga. Dan jangan lupa potnya juga ikut, sak pot-potnya diuncalakan. Memanage bagaimana yang tidak disukai menjadi suka. Ini yang di pertemuan-pertemuan awal kita bahas, bagaimana bedanya antara sakinah, antara mawaddah dengan rahmah. Rahmah itu orang yang makin tua makin menjadi tua, bukan tua makin menjadi. Baik, itulah para rawuh ingkang minulya penjelasan tentang barakallahu laka wa baraka alaika yang kita sempurnakan. Pekan kemarin kok ada kejadian seorang suami kok tega menceraikan istrinya gara-gara masalah yang sepele, istrinya kalau tidur ngorok. Berikutnya di alinea yang paling akhir, poin pembahasan yang ke-15. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila anqal al-khamisatu asyrah. Poin pembahasan yang ke-15. Qala al-allamah al-Qulyubi, dikatakan oleh al-allamah al-Qulyubi fi babi salatin nafli, mengenai bab salat nafil, salat nafilah, salat sunnah, min hasyiyatihi ala syarhil allamah al-mahalli, dalam hasyiyah beliau, hasyiyah al-Qulyubi atas syarahnya al-allamah al-mahalli. Hasyiyatul Qulyubi ala syarhil allamah al-mahalli, dijelaskan dalam kitab itu, yusannu rak'ataini lizzauji, disunnahkan salat 2 rakaat lizzauji, untuk seorang suami, qabla aqdin nikah, sebelum akad nikah. Berarti sebelum dia menjadi suami, calon suami, seorang lelaki yang akan akad nikah,
disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Dan seperti ini bisa digabung. Misalnya akdun nikah, akad nikahnya diselenggarakan di masjid jamek misalnya, mempelai laki-laki datang, jangan langsung duduk, dia sholat 2 rakaat misalnya. 2 rakaat dia tahiyatul masjid dan niatnya digabung dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum akdun nikah, sebelum melangsungkan akad nikah. Ini sunnah sebagaimana diterangkan oleh Al-Qulyubi. Sholat sunnah berikutnya, waliman zuffat lahu arusun qoblal wiqa. Disunnahkan pula sholat sunnah 2 rakaat bagi orang yang setelah melangsungkan pernikahan qoblal wiqa, sebelum dia kumpul dengan istrinya. Sakderenge kumpul di malam pertama, sebelum dia ngapunten jima, ini disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Tidak hanya untuk suaminya, walaha aidon, demikian juga disunnahkan untuk seorang istri. Suami istri pengantin baru di malam pertama sebelum kumpul, dia ini keduanya disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kober napa mboten? Ketah kober. Supaya benar-benar diberkahi. Yang sering terjadi itu sujud. Apalagi sebagian kasus, kadang orang itu menikah, laki-lakinya belum tahu istrinya. Sampai sekarang ada. Apalagi di negara-negara Arab. Di negara Arab itu laki-laki mau menikah dengan perempuan, itu nggak tahu bagaimana istri sebenarnya. Kadang sampai fotonya pun dia tidak tahu. Di Hadramaut, kalau ada orang laki-laki mau nikah dengan perempuan, minta fotonya saja nggak bisa. Dikatakan aib. Kenapa aib? Karena kalau kamu sudah minta foto anak saya dan kamu sudah lihat wajah anak perempuan saya, terus misalnya kamu memutuskan nggak jadi menikahi putri saya, ini aib yang besar, celah yang sangat besar. Makanya cukup musyawarah dan istikharah. Musyawarah dengan keluarganya, dengan keluarga calon istrinya. Terus bagaimana lihat calon istrinya itu ayu apa ora? Didelok bapake. Lek bapake rodok ganteng, insyaallah anake yo ayu. Didelok adik-adike sing durung balik. Adike kok rodok nayamul, berarti mbake ya rodok nayamul. Dilihat sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Terus istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya didatangkan keyakinan bahwa ini adalah jodoh saya yang bisa membantu urusan dunia akhirat saya. Kalau musyawarah dan istikharah sudah dilakukan, dikatakan ma khaba manistashar wala nadama manistakhar. Tidak akan menyesal orang yang mau musyawarah dan tidak akan rugi orang yang mau istikharah. Akhirnya belum tahu istrinya. Setelah akad nikah baru tahu istrinya seperti apa. Baru tahu istrinya seperti apa. Buka kamar pengantin, terus ditutup dari dalam. Setelah menutup pintu kamar pengantin, membuka yang lain. Buka nopo? Semboten semerap. Malam pertama. Baru ketika itu dia tahu bagaimana istrinya. Kalau ternyata istrinya cantik, dia langsung sujud syukur. Tapi kalau ternyata istrinya jelek, sujud nopo? Sujud sahwi. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Gusti Allah panjenengan boten sare. Mek mripat kula niki sing klilipen boto. Kok saged asal. Boten. Kalau ternyata dia sudah musyawarah dan musyawarahnya baik, istikharah hasilnya juga baik, tidak akan rugi dan tidak bakal menyesal orang yang melakukan keduanya, musyawarah dan istikharah. Jadi jok sujud tadi cuma jok saja. Yang sunnah adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Pokoknya istikharah dan musyawarah insya Allah sahih.
Dan itu yang pernah terjadi pada seseorang. Ada lelaki menikah, setelah akad nikah masuk ke kamar pengantin, kok dilalah istrinya ini irang. Suaminya mengatakan, adzunnuki ahsan min hadhihi. Dek tak kira sampeyan iki luwe ayu sing teko tak kira. Lek misale artis-artis iku nilaine 9, sampeyan iki nilaine mek 3 tok, Dek. Jelek, istrinya jelek. Ternyata istrinya dibalik kejelekannya itu, dia ini adalah seseorang yang solihah, yang memiliki akhlakul karimah. Dia mengatakan, qad yakhrujul khairu minasyarr. Wahai suamiku, yang baik itu terkadang keluar dari sesuatu yang jelek. Mungkin kamu melihat fisik saya tidak memuaskan, tidak seperti orang lain yang cantik, yang seperti kamu harapkan. Tapi insya Allah akan lahir dari keluarga kita keturunan-keturunan yang baik. Dan memang kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan sesuatu yang baik ini dari sesuatu yang jelek. Dan ternyata benar, istrinya ini adalah orang yang baik, yang solihah, yang akhlakul karimah, dan suaminya juga seseorang lelaki yang soleh. Akhirnya lahirlah dari sepasang suami istri tadi ini Imam Malik, imam ahli Madinah, imam seorang ulama, pendiri madhab 4, salah satu pendiri madhab 4 yang kita kenal. Imam Malik, ibunya bukan orang yang cantik, tapi solihah, memiliki akhlakul karimah. Bagaimana pernikahan ini diberkahi, dan tidak hanya laka, tapi alaika. Tidak hanya fisik yang jelek, tidak hanya fisik cantik yang diharapkan, tapi fisik jelek. Bagaimana dibalik itu ternyata ada keberkahan, ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan intinya adalah agama, akhlakul karimah. Sangat luar biasa apa yang diajarkan oleh Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika. Dan keberkahan itu disempurnakan seseorang sebelum wiqa, sebelum kumpul dengan istrinya, disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Para rawuh ingkang minulya, setelah kita membahas poin yang ke-15, kita memasuki bab baru di halaman 11, Al-Babus Tsani, bab yang kedua, fi bayani arkanin nikah wa ghairiha, mengenai keterangan rukun-rukun nikah dan selainnya. Bab ini menjelaskan tentang fikih nikah, menjelaskan tentang rukun-rukun nikah, serta penjelasan lainnya. Arkanun nikahi khamsatun. Rukun nikah itu ada 5. Wahya, yaitu 1, sighatun, sighat, yang kita kenal dengan istilah ijab qabul. Niku rukun nikah ingkang nomor setunggal. Nomor kali wa zaujatun, ada istri, ada mempelai wanita. Yang ketiga wa zaujun, ada mempelai laki-laki. Yang keempat wa waliyun, ada wali. Wahuma al-aqidan, dan kedua orang ini, maksudnya mempelai laki-laki dan wali, adalah al-aqidan, 2 orang yang melangsungkan akad pernikahan. Jadi 2 orang yang melangsungkan akad pernikahan ini adalah suami atau mempelai laki-laki dan wali, bukan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, sanes. Tapi zaujun wa wali, mempelai laki-laki dan wali. Yang kelima wasyahidan, 2 saksi. Sighat, zaujah, zaujun, wali, dan yang kelima syahidan, 2 saksi. Ini 5 rukun nikah. Berikutnya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dirinci. Rukun yang pertama tadi dikatakan sighat, ijab qabul.
Bagaimana keterangan fikihnya supaya nikah ini sah? Karena rukun yang pertama sudah terpenuhi. As-sighatu, sighat ijab qabul, wa tahsulu bi an yaqulal wali. Sighat ini terjadi dengan misalnya pihak wali mengatakan zawwajtuka fulanah au angkah tukaha, aku menikahkan kamu dengan fulanah, disebutkan namanya, au angkah tukaha, atau aku menikahkan kamu. Ada dua kata, meskipun sama-sama diartikan aku menikahkan kamu, cuma kalau kita perhatikan di kitabnya, di teks bahasa Arabnya, ada yang pakai zawwajtuka, ada yang pakai angkahtuka. Berasal dari kata zawat dan dari kata nikah. Zawat, zawwajtuka, nikah, angkahtuka. Wazauju, disaut, dijawab oleh pihak mempelai laki-laki. Tazawwajtuha, aku menikahinya. Au nakahtuha, atau aku juga sama menikahinya. Atau qabiltu nikahaha au tazwijaha, aku menerima nikahnya, qabiltu nikahaha, atau qabiltu tazwijaha. Yang sering kita dengar qabiltu nikahaha wa tazwijaha, terus penyebutan mahar bil mahril madhkur. Awin nikah, awit tazwij, aw raditu nikahaha, aw hadan nikah. Ini redaksi lain kalau seorang mempelai laki-laki menjawab ijab dari pihak wali. Intinya ya seperti yang sering kita dengar. Pihak laki-laki, pihak wali mengatakan angkahtuka wa zawwajtuka. Terus nama perempuannya binti siapa, dengan mahar misalnya uang 1 juta halan. Dijawab oleh pihak suami, pihak mempelai laki-laki, qabiltu nikahaha au tazwija wa tazwijaha bil mahril madhkur. Pakai kata zawaj atau nikah. Berikutnya qala Syafi'i fil dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wala nikaha abadan illa bi an yaqula ay al-wali qad zawwajtukaha au angkahtukaha. Menurut Imam Syafi'i, lafadz nikah itu hanya berasal dari dua kata. Lek mboten zawaj nggih nikah, angkahtuka atau zawwajtuka. Tidak boleh pakai kalimat lain. Kalau diartikan aku nikahkan kamu, harus dengan kata nikah. Tidak boleh misalnya aku berikan anakku kepada dirimu, aku hibahkan anakku kepada dirimu, atau kasarane peen anakku, terus dijawab nggih kula pek. Niki mboten saged. Pakai kata hibah, pakai kata hadiah, apalagi pakai jual beli, tidak bisa. Harus berasal dari dua kata kalau bahasa Arab, satu kalau bahasa Indonesia. Dua, maksudnya zawaj atau nikah. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia ya satu, aku nikahkan kamu dengan putriku, misalnya Fatimah binti siapa, dengan mahar uang 1 juta tunai. Saya terima nikahnya dengan mahar yang telah disebutkan tunai. Sudah. Itu sudah sah menurut Imam Syafi'i. Atau yang kedua, ini dibalik. Kalau penjelasan tadi wali dulu yang mengatakan, baru dijawab oleh mempelai laki-laki. Berikutnya ini mboten, mempelai laki-laki dulu yang ngomong, terus dijawab oleh wali. Diwalik, tidak seperti yang biasa kita lakukan. Apakah sah? Hukumnya sah. Misalnya dengan mengatakan
zawwajniha, nikahkan aku dengan putrimu yang bernama ini, binti ini, dengan mahar segini. Terus dijawab oleh wali, qad zawwajtukaha au angkahtukaha. Yo, awakmu tak rabekno mbek anakku. Ini sudah sah. Sekali lagi hanya dibalik saja. Yang laki-laki ngomong dulu, baru dijawab oleh pihak wali. Ini meskipun sah, jarang terjadi. Mboten umum. Mosok sing lanang moro, nikahkan saya dengan putri Anda yang bernama Fatimah binti Abdillah dengan mahar 1 juta tunai. Ya, saya nikahkan kamu. Ini sah, tapi sekali lagi jarang. Terus gimana kalau tadi sigot semacam itu dikatakan ijab qabul? Yang dimaksud ijab qabul itu yang mana? Dikatakan kalau menurut Imam Hanafi dan juga ulama-ulama madhab Hanafi, ijab itu adalah al-lafdzus shadiru awalan, lafadz yang diucapkan pertama kali, baik yang dikatakan oleh wali dulu atau oleh mempelai laki-laki dulu. Berarti pripun? Contohnya yang umum, aku nikahkan kamu dengan ini dari pihak wali, itu namanya ijab. Terus mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, ini namanya qabul. Ini namanya qabul. Menurut mazhab Hanafi, pokoknya yang pertama kali dikatakan itu ijab. Aku nikahkan kamu dengan putri saya gini-gini. Itu namanya ijab yang dikatakan oleh wali. Demikian juga kalau dibalik, mempelai laki-laki dulu ngomong, nikahkan saya dengan putri Anda Fatimah binti Abdillah dan seterusnya. Karena kalimat ini pertama kali diucapkan, meskipun yang pertama kali mengucapkan adalah pihak mempelai laki-laki, menurut mazhab Hanafi itu juga disebut sebagai ijab. Sedangkan qabul ini lafadz yang kedua. Misalnya qabil tu nikahaha, itu qabul. Atau dalam contoh kedua yang dibalik tadi, ya kamu saya nikahkan dengan putrimu, dengan putriku. Ini menurut mazhab Hanafi adalah qabul. Jadi pokoknya menurut beliau dan ulama-ulama yang berafiliasi pada mazhab Hanafi, lafadz yang diucapkan pertama kali itu ijab, baik dikatakan oleh wali atau yang dikatakan oleh mempelai laki-laki. Sedangkan kalimat yang kedua itu disebut sebagai qabul, meskipun dikatakan oleh pihak wali untuk menjawab ijab dari pihak mempelai laki-laki. Tapi menurut mayoritas ulama tidak, pokoknya yang dari wali itu namanya ijab, terus dijawab oleh pihak mempelai laki-laki itu namanya qabul. Ini perbedaan pengertian saja, tapi intinya sama, bahwa pernikahan itu harus ada sigot, harus ada ijab qabul. Para rawuh ingkang minulya, mengapa lafadz nikah itu terbatas pada kata zawaj dan kata nikah? Tidak boleh pakai yang lainnya. Tidak boleh pakai kalimat hibah. Tidak boleh pakai kalimat jual beli. Kenapa? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah pada istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena sesungguhnya kalian itu mengambil mereka sebagai istri kalian bi amanillah, dengan amanan atau jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna, dan kamu menjadi halal untuk ngapunten menikmati kemaluan istrimu bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Yang harus digarisbawahi dalam hadis ini, kalimat dengan kalimat Allah.
seorang lelaki halal kumpul dengan istrinya ini berkat kalimat Allah, berkat ijab kabul, berkat adanya akad nikah. Dan ternyata ijab kabul dalam nikah ini disebut dalam hadis ini dengan kalimat Allah. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah? Kalimat Allah adalah penjelasan Allah dalam Al-Quran mengenai pernikahan. Sekali lagi, yang dimaksud kalimat Allah dalam hadis ini adalah penjelasan Allah dalam Al-Quran mengenai akad nikah. Ternyata ketika Allah menjelaskan akad nikah dalam Al-Quran hanya menggunakan dua kata tadi itu. Lek mboten kalimat nikah, nggih kalimat zawaj. Misalnya, wa ankihul ayama minkum. Di sini Allah menjelaskan tentang nikah dan pilihan kata atau diksi yang digunakan adalah nikah. Wa ankihul ayama minkum. Kemudian yang kedua, Allah berfirman misalnya, falamma qada zaidum minha wataran zawwajnakaha. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang nikah, dan ternyata ijab kabul atau sigat yang digunakan adalah kata zawwajnakaha dari kata zawaj. Berdasarkan keterangan ini, menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, akad nikah itu hanya terbatas pada dua kata, lek mboten nikah nggih zawaj. Ini keterangan fikihnya seperti itu. Keterangan fikihnya seperti itu. Biasanya fikih niki nggih kata khilaf. Banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Tadi yang mengatakan akad nikah itu terbatas pada dua kalimat, lek mboten zawat nggih nikah, itu menurut dua madhab saja, madhab Syafi'i kali madhab Hambali. Menurut madhab lintune Maliki lan Hanafi boleh pakai kalimat yang lain. Misalnya hibah, saya hibahkan putri saya yang bernama Fatimah binti Abdillah dengan mas kawin 1 juta tunai. Ini menurut madhab Syafi'i tidak sah, menurut madhab Maliki sah. Ini tidak kita anut. Kebanyakan masyarakat Indonesia, umat Islam memakai madhab Syafi'i karena itu yang biasa saja, yang umum saja, pakai kalimat nikah atau pakai kalimat zawat. Dan jangan keluar dari sesuatu yang umum, dan nanti nggak biasa, masyarakat akan heran mengatakan, anakku PN nggih, anak panjenengan kula pek ini hibah. Seharusnya kalau dirapikan bahasanya hibah sudah boleh menurut madhab lain. Tapi sekali lagi kalau madhab kita, madhab Syafi'i tidak sah akad nikah kecuali dengan pakai lafadz nikah atau pakai zawaj. Para rawuh ingkang minulya, penjelasan berikutnya tentang fikih nikah masalah ijab kabul dikatakan oleh muallif Hadratus Syekh, walau qala zauj, seandainya mempelai laki-laki mengatakan tazawwajtu ibnataka, aku menikahi putrimu, au nakahtuha, atau menikahimu. Yang pertama pakai zawat, yang kedua pakai nikah. Au qabiltu nikahaha, aku menerima nikahnya. Fayaqulul wali, kemudian wali mengatakan zawwajtukaha, aku nikahkan kamu dengan dia. Au angkahtukaha, artinya sama, sahhan nikah, nikahnya sah. Li'annal qabula, karena qabul ahadu syiqqai al-aqdi, salah satu dari dua bagian akad. Fala farqa baina taqaddumihi wa ta'akhkhurihi, maka tidak ada beda antara didahulukan qabul dulu atau diakhirkan, atau didahulukan ijab dulu atau diakhirkan, tidak masalah.
Ini yang tadi sudah kita terangkan. Wa fi syarhil Ihya, dan disebutkan dalam syarahnya Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, wala yushtaratu ittifaqul lafzi minat tarafain, tidak disyaratkan kesesuaian lafaz dari kedua belah pihak. Tidak disyaratkan kesesuaian lafaz antara lafadznya wali dengan lafadznya mempelai laki-laki. Falau qala, seandainya mengatakan ahaduhuma, salah satunya, zawwajtuka, pakai kata zawaj, zawwajtuka, wa qala al-akhar, kemudian dijawab oleh yang lain, qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Walinya mengatakan dari kata zawat, kok mempelai laki-lakinya mengatakan pakai kata nikah. Niki kan boten enten kesesuaian antara zawat dengan nikah. Bagaimana hukumnya? Sahhan nikah, nikahnya sah. Misalkan angkah tuka, aku menikahkan kamu, pakai kata nikah. Siapa, binti siapa, dengan mahar berapa? Terus dijawab, saya terima nikahnya, pakai kalimat zawaj. Padahal tadi ijabnya pakai kata nikah, ini sah. Hadza madhhabu Syafi'i radhiyallahu an, ini adalah madhab Syafi'i radhiyallahu an. Pun itu sudah maklum. Berikutnya, wa yasihhun nikah bima kana bimakna tazwid wal inkah min sairil lughat wa in ahsanal mutarjim al arabiyyah fil asahi. Ini yang biasa kita lakukan kalau akad nikah pakai bahasa Indonesia. Itu bagaimana hukumnya? Itu hukumnya sah meskipun yang akad nikah pakai bahasa Indonesia itu faham bahasa Arab. Meskipun dia bisa bahasa Arab, boleh akad nikahnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pokoknya walinya juga memahami bahasa Indonesia, atau kalau dia pakai bahasa Arab, walinya juga faham bahasa Arabnya. Yang tidak boleh mantune wong Inggris, morotuone wong Medunten diakad kali basa Medunten. Ini berarti tidak ada kesepahaman. Mantunya tidak paham. Pakai bahasa, pilih salah satu yang sama-sama difahami oleh kedua orang yang sedang melangsungkan akad nikah. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wallahul musta'an wa lituklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.